Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah kita bisa bergabung lagi di acara kajian Ramadan dengan grand tema ekonomi syariah. Kerjasama antara masyarakat ekonomi syariah Surakarta dan Pesantren Al-Islam. Kali ini kita kedatangan narasumber yang luar biasa, Kiai Haji Dr. Muhammad Abdul Khaliq Hasan, atau yang terkenal dengan sebutan Dr. Hasan Al-Qudsi. Beliau adalah dosen di IAIN Surakarta, sekaligus Ketua Komisi Fatwa MUI Kota Surakarta. Kali ini beliau akan membawakan sebuah tema yang berjudul Zakat dan Pengentasan Kemiskinan. Monggo kepada Ustadz Hasan, waktu dan tempat kami serahkan. Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula, amma ba'd. Mohon izin ya, saya men-share dulu. Sudah kelihatan Mas Boim? Sudah, Ustadz, tapi mungkin belum di full screen, belum di... Oke. Baik, Ya, mantap. sambil nunggu waktunya ini, maaf sebentar. Baik, insya Allah kita akan membahas tentang bagaimana sih peran zakat terhadap, atau lebih umumnya adalah ZIS ya, atau ZISWAF, zakat, infak, sedekah, wakaf ya, terkait pengentasan kemiskinan. Sebelum kita memulai, ada pertanyaan ini. Ini kita supaya tahu bagaimana sejak dulu bagaimana ZISWAF ini sangat berperan sekali terkait bagaimana umat ini dibangun ya dengan mandiri. Maka kita ingat bahwa Rasulullah SAW menyerukan kepada para sahabatnya yang tengah bersiap berang ya, perang Tabuk ya. Kita tahu perang Tabuk itu perang yang sangat masa paceklik ya. Perang masa paceklik itu adalah terjadi pada perang Tabuk, di mana umat Islam ketika itu menghadapi musuh ya, dari Romawi ya, dan tentu ketika itu ekonomi sedang sulit, tetapi ya kondisi memaksa ya Rasulullah SAW bersama para sahabatnya untuk berperang. Maka tidak ada cara lain kecuali dengan apa? Mengeluarkan instruksi untuk berinfak dan bersedekah. Ya. Maka ketika itu kita masih ingat bersama ya bagaimana
para sahabat ini ya berebut untuk mengeluarkan sedekahnya. Dan benar ya perang tersebut ya bisa berjalan dengan bantuan bersama di antara para sahabat dengan mengumpulkan infak mereka. Dan harus kita tahu juga bahwa Abu Bakar ya pernah ya, memerintahkan untuk memerangi orang-orang yang tidak menunaikan zakat. Bahkan ini sempat menjadi pro dan kontra di biasanya kita tahu ya beliau sangat tegas sekali tentang penegakan syariat Islam. Namun ketika itu beliau melihat dari sisi lain ya bahwa bagaimana ya kita memerangi mereka sementara mereka ini mengakui Allah dan Rasul-Nya, bersaksi Allah dan Rasul-Nya. Disinilah kemudian keluar instruksi Abu Bakar yang sangat terkenal bahwa seandainya mereka ya, menjalankan seluruh ibadah kemudian meninggalkan satu ibadah saja atau satu kewajiban daripada rukun Islam, maka sungguh itu cukup untuk menjadi alasanku memerangi mereka. Jadi Abu Bakar di sini menegaskan bahwa di antara rukun-rukun Islam ini tidak boleh kemudian dipilih-pilih. Ya, tidak boleh ada orang mengaku Islam kemudian nggak mau mengeluarkan zakat, atau mengaku Islam tapi tidak mau sholat. Ya, jadi rukun Islam ini harus dijalankan. Kemudian Umar bin Khattab bisa memahami ya dan menerima alasan kenapa Abu Bakar ya memerangi orang-orang yang menolak menunaikan zakat setelah Rasulullah SAW meninggal. Nah ini juga harus kita ketahui bahwa Abdul Aziz ini dalam waktu 2,5 tahun, ya 2,5 tahun, ya, berhasil mampu untuk mensejahterakan rakyatnya. Jadi bahkan ketika itu sejarah mencatat ya teman-teman semuanya, para pengumpul zakat ini ya atau amil zakat ini mengumpulkan zakatnya ini kemudian dibawa ke Baitul Mal ya ketika itu namanya Baitul Mal ini sudah nggak muat sampai maka kemudian ya tauzi atau distribusinya ini kemudian ditingkatkan sampai dibawa ke Afrika. Namun ternyata ya pada saat itu di zamannya Umar bin Abdul Aziz ya orang-orang Muslim di Afrika yang dikenal ya dalam kondisi kekurangan, ternyata ketika itu ya Allah telah memenuhi kebutuhan mereka dan mereka mengatakan kepada orang yang mengantarkan zakat-zakat ini untuk dikembalikan ke Baitul Mal atau Baitul Zakah ketika itu. Karena apa? Mereka tidak lagi membutuhkan ya, bantuan zakat. Dan ini juga menunjukkan bagaimana ya seorang pemimpin itu ya begitu memberikan pengaruh ya dalam kesejahteraan umatnya atau rakyatnya. Bahkan ya dikisahkan ketika Umar bin Abdul Aziz mengetahui bahwa rakyatnya sudah tidak lagi membutuhkan bantuan daripada zakat, maka Umar bin Abdul Aziz mencetuskan ya untuk dibuat program-program baru. Di antaranya adalah menikahkan ya anak-anak atau orang-orang yang harusnya sudah nikah tapi tidak mampu. Maka dibuatlah kalau sekarang mungkin bahasanya nikah bersama ya. Jadi dibiayai bahkan ya rumahnya ya semuanya kebutuhan ya disuplai daripada uang zakat tersebut. Dan ini kemudian nanti akan menjadi satu pencerahan bagi pengelola zakat untuk bisa mengembangkan distribusi zakat itu tidak hanya untuk konsumtif tetapi adalah untuk yang sifatnya produktif. Bahkan dalam perkembangannya di era baru atau boleh dikatakan
ya ini sebenarnya bukan baru ya, karena Al-Azhar ini umurnya ini sudah lebih daripada 1000 tahun. Ya. Jadi Al-Azhar ini ya sejak berdiri sampai sekarang pun ya menggratiskan, artinya memberikan apa namanya beasiswa kepada para pelajarnya. Dan Al-Azhar ini cabangnya ini luar biasa. Bahkan di zaman saya ketika di Mesir itu istilah sebutan pegawai negeri itu adalah pegawainya Al-Azhar. Karena saking begitu banyaknya ya pegawai yang di bawah naungan universitas atau Jamiah Al-Azhar Asy-Syarif di Kairo. Ya, bahkan konon ya sempat ya negara Mesir itu berhutang kepada apa namanya Al-Azhar ya. Namun karena biasalah kebijakan pemerintah itu mereka melakukan berbagai macam kebijakan sehingga ya akhirnya Al-Azhar itu adalah bagian daripada pemerintahan Mesir. Seperti itu. Ya, tetapi dalam sejarah itu tercatat bahwa pemerintahan Mesir ini sempat hutang. Ya, dalam artian mereka memiliki hutang apa namanya kepada Al-Azhar. Artinya swasta mensuplai negara. Itulah Al-Azhar peranannya sangat luar biasa. Maka dalam jabatan-jabatan di Al-Azhar itu mereka setingkat Perdana Menteri ya kalau menyambut apa namanya Grand Syekh Al-Azhar itu protokolernya itu adalah setingkat apa namanya Perdana Menteri ya minimal menteri karena begitu besar jasa Al-Azhar kepada pemerintahan Mesir. Kalau kita lihat di negara tetangganya Sudan ya Sudan ini adalah negara miskin ya tetapi saya ingat pernyataan Prof. Bambang dulu ya bahwa Sudan kala itu ya adalah termasuk negara yang tidak memiliki hutang ke luar negeri. Jadi apa namanya mereka sangat mandiri ya, untuk memenuhi kebutuhan apa namanya mereka. Dan akibatnya apa? Dan ini bisa kita lihat ya Sudan itu banyak sumber-sumber minyak sebenarnya itu. Ya bahkan ketika saya berbincang-bincang dengan mereka, ya mereka mengatakan bahwa kalau seandainya Amerika memberikan apa namanya atau dunia Barat lah memberikan apa keleluasaan mereka dalam mengeksplorasi minyak jauh lebih besar ya cadangan minyak yang dimiliki Sudan daripada Arab Saudi. Dan inilah kemudian menjadi apa namanya ya biasa kebijakan-kebijakan luar negeri tidak mendukung kebijakan Sudan yang mana ketika itu ingin menerapkan ketentuan syariah. Nah, ala kulli hal yang saya alami sendiri di sana ya bahwa Sudan ini sekalipun negara miskin tetapi muasasah atau organisasi zakat ini sangat kuat sekali dan menjadi rujukan dari berbagai negara. Terutama di sana ada namanya Baituz Zakah. Ya, Baituz Zakah ini banyak fungsinya. Ya. Di antaranya misalkan ya ada orang itu dia terlantar atau apa itu, ya kehabisan bekalnya, maka dia bisa mendatangin pos Baituz Zakah. Jadi mereka punya pos-pos kecil. Ya, pos-pos kecil misalkan di terminal mereka punya. Ya sehingga orang yang membutuhkan memang mudah untuk apa namanya memperoleh pelayanan tersebut. Nah uniknya yang saya tahu ya kalau mereka misalkan ya ngakunya itu kehabisan bekal atau kehabisan apa namanya kehilangan uang misalnya gitu, maka pihak Baituz Zakah ini cukup untuk mengklarifikasi dari mana tempatnya, kemudian juga mereka tidak memberikan uang. Nah ini berbeda dengan di kita atau bantuan-bantuan itu kan dalam bentuk uang, sehingga kadang tidak sesuai dengan yang dibutuhkan dalam artian harusnya itu diberikan ini tapi malah diberikan yang lain. Maka tidak heran kadang ya kita melihat orang antri untuk bantuan itu HP-nya lebih mahal daripada yang bagi, ya kan? Ya. Nah, yang dilakukan di Baituz Zakah itu ya di Sudan ini tidak memberikan uang, tapi kalau misalkan dia
karena mau ke tempat lain, kekurangan uang atau uangnya hilang, maka Baidu Zakat ini memberikan tiket ya langsung untuk ke tempat yang dituju. Sudah. Paling kalau memberikan sangu ya secukupnya saja. Jadi untuk meminimalisir adanya ketidakjujuran mustahik atau penerima pelayanan zakat tersebut. Dan ini saya kira perlu ya bagaimana kita memastikan bahwa distribusi zakat itu memang tepat sasaran dan juga sesuai dengan yang dibutuhkan. Nah, kalau kita lihat ya potensi ziswaf, zakat, infak, wakaf di Indonesia ini saya rujuk sudah cukup lama ya, data yang saya miliki 2016 misalkan ya, potensi zakat di Indonesia ini bisa mencapai 217 triliun ya, atau nilainya hampir 10% daripada APBN. Nah, tentu kalau kita hitung sekarang mungkin ya sudah lebih ini ya. Ini artinya begitu luar biasa ya potensi zakat di Indonesia ini. Ya, belum lagi kalau ya orang-orang kaya itu, yang Islam saja, yang Muslim saja ya, orang kaya yang Muslim yang punya kesadaran zakat saja itu luar biasa ini. Ya, Indonesia ini bukan miskin sebenarnya ya, ya kaya tapi ya tadi itu kesadarannya ya belum maksimal. Nah ini realita yang ada ini ya tadi 200 dari 217 triliun ini ya baru 3 triliun ya baru terhimpun 3 triliun. Mungkin sekarang ini sudah meningkat ya dengan berbagai macam program termasuk program wakaf uang yang digalakkan oleh pemerintah. Insyaallah nanti kesempatan lain kita akan bahas tentang wakaf uang. Nah, solusinya bagaimana? Ini kita mencoba ya, melihat solusinya seperti apa harusnya yang harus kita lakukan apa saja. Pertama adalah penyadaran. Ini yang harus dilakukan. Ya, taruhlah ya sekarang kan negara ini kan punya perwakilan ya. Kalau dianggap sebagai perwakilan ya seperti Basnas, ya, Basnas, Lazis. Ini mereka punya kedudukan sebagai waliul amri ya. Karena kalau kita lihat dalam Al-Quran itu kan khudz min amwalim shadaqatan, ambillah zakat dari sebagian mereka. Ini perintah. Ini perintah yang sangat tegas sekali. Bahkan dulu seingat saya ada salah satu mufasir dari Sumatera nerjemahkannya itu sangat sangat keras sekali. Itu apa? Khudz min amwalihim ya. Ambillah, kalau enggak ya dia dipaksa untuk diambil. Nah, itu. Karena ini memang ayat ini ditujukan kepada penguasa sebenarnya. Ya, sebenarnya adalah ayat ini ditujukan kepada penguasa yang mana ketika zaman Rasulullah adalah Rasulullah, kemudian setelahnya adalah pemerintah, setelahnya para khalifah. Ya, intinya adalah pemegang kekuasaan. Artinya apa? Penguasa bisa memaksa ya, dengan segenap aparaturnya untuk memaksa kepada orang yang sudah berkewajiban mengeluarkan zakat tetapi enggan mengeluarkan zakat. Karena sebenarnya ya zakat ini atau harta zakat ini adalah haknya orang lain. Jadi kalau ditahan nggak dikeluarkan ya secara hukum ya menyalahi. Ya, maka haknya pemerintah, haknya waliul amri adalah memaksa untuk mengeluarkannya. Kalaupun mereka nggak mengeluarkan diam-diam ya, maka perlu diketahui bahwa karena itu haknya orang lain dan disimpan, ini malah menjadi pembusuk daripada uang yang dimilikinya. Kalau bahasa kampungnya, ya kalau mereka tidak mengeluarkan zakat, maka Allah akan mengeluarkannya dengan paksa. Entah gimana caranya, apa kena sakit, kena apa macam-macam ya. Ini bahasa kasaran, bahasa orang kampung ya. Nah, maka di sini saya katakan bahwa kesadaran ini harus dibangun terus. Maka tadi saya katakan ya Basnas ya yang sekarang sudah diverifikasi oleh negara termasuk Lazis, ya Laz. Ini kan mereka memiliki kedudukan ini ya. Ini kalau kita berpatok pada penafsiran ayat ini. Jadi adanya perintah ini ditujukan kepada walil amri. Nah, karena itulah kenapa penyadaran ini harus terus continue terus menerus
Ya, yang saya lihat sekarang ini belum maksimal ya. Karena apa? Masih ya mungkin perlu banyak kerjasama. Jadi tidak hanya dari pihak LAS, LAZIS atau Basnas, tapi perlu merangkul lembaga-lembaga lainnya. Atau jika perlu ya mulai sudah harus dipikirkan regulasi-regulasi yang sehingga mereka ada semacam power ya untuk memberikan penguatan terkait pelaksanaan zakat. Saya tidak tahu nanti mungkin dibuka diskusi ya apakah regulasi tentang undang-undang zakat ini sudah masuk dalam artian yang sempat saya dengarkan zakat nanti bisa dihitung sebagai pajak. Nah, saya tidak tahu sejauh mana ini. Tapi yang jelas kalau di Sudan memang ada seperti itu. Jadi zakat itu digunakan untuk memotong pajak. Kalau sudah zakat ya sudah. Karena intinya kan sama ya. Walaupun hakikatnya antara zakat dengan pajak ini sangat berbeda. Nah, kembali lagi teman-teman, ya, dalam surat Al-Ma'arij ya jelas dikatakan walladzina fi amwalim haqqum ma'lum lis-sa'il wal. Jadi dalam harta kita itu ya orang yang sudah mencapai nisab dan mencapai haul, nisab itu adalah pembatas ya yang harus kewajiban dikeluarkan. Ukurannya adalah 85 gram emas ya, kemudian mencapai 1 tahun maka dikeluarkan 2,5%. Dan ini sangat sedikit sekali ya. Kalau kita lihat di agama lain ya, itu ada yang sampai misalkan 10%. Jadi kita hanya 2,5%. Itu pun masih enggan ya. Padahal kita harus sadari bahwa sekali lagi harta zakat itu bukan milik kita, itu milik orang lain, titipan pada kita. Nah kita serahkan kepada mereka, kita zalim. Kalau buat zalim berarti kita menjatuhkan diri kita kepada ya kebinasaan. Karena zalim itu adalah ya azulmu dzulumatun yaumal qiyamah. Ya, kezaliman itu adalah kegelapan di hari kiamat. Nah, sedikit ini untuk mempertegas ya. Jadi ada perbedaan antara apa sih zakat, infak, sedekah. Karena di masyarakat ini kadang, terutama juga ini mohon maaf ya, takmir masjid itu kadang mereka pun masih belum jelas ya. Misalkan seperti saat ini, misalkan di bulan puasa, mereka mengeluarkan struk ya atau semacam kayak ya undangan infak gitu. Ya, di situ ada tulisan infak, zakat, sedekah, dan sebagainya. Tapi penggunaannya nanti untuk misalkan buka puasa, penggunaannya untuk nanti membuat bingkisan fakir miskin. Nah, kadang kan harus jelas dulu. Karena apa? Al-muslimuna ala syurutihim. Orang Islam itu sesuai dengan syarat. Artinya apa? Sesuai dengan transaksi akad pertamanya. Kalau misalkan ya di situ uangnya memang untuk misalkan taruhlah untuk zakat ya sudah nanti tasarufnya penggunaannya adalah memang khusus ya kepada 8 asnaf itu ya. Kemudian juga misalkan ya kalau infak ini lebih luas, lebih nyaman bagi takmir masjid atau pengelola untuk menggunakan apapun selama itu di jalan kebaikan. Maka perlu kita ketahui bahwa infak itu ya berarti mengeluarkan ya. Infak itu berarti mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan ya atau penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam. Jadi infak ini lebih umum. Ya, infak. Maka kalau infak itu pasti berupa barang ya, berupa barang. Nah, sedangkan zakat ini uang yang kita keluarkan ya dengan aturan tertentu ya, ukuran tertentu kepada orang tertentu. Ya, maka sampai sekarang saya masih berpendapat bahwa kalau infak itu bisa diberikan ke siapapun, tapi kalau zakat ini ya masih saya berpendapat bagi khusus orang Islam. Karena realitanya masih banyak orang Islam yang membutuhkan. Jadi kalau misalkan sudah selesai semuanya ya ini masalah lain. Nah, karena itulah kenapa kalau zakat ini tidak boleh misalkan diberikan pada orang tua, anak yatimnya, atas teman yatim lah ya. Berbeda lagi nanti kalau fakir miskin. Karena anak yatim ini kan
belum tentu miskin. Banyak orang yatim ditinggali orang tuanya miliaran. Beda lagi nanti. Nah, infak ini dikeluarkan ya setiap orang yang beriman baik berbelasan tinggi maupun rendah, jadi bebas. Jadi saya katakan tadi ya. Kemudian kalau pengertian sedekah ya sama dengan infak. Ya bedanya kalau bedanya kalau infak ini berkaitan dengan materi, sedekah lebih luas. Nah, kenapa ya dulu diajarkan oleh para ustadz kita apa namanya, tabassumu kali akhika sedekah, kata Rasulullah SAW. Jadi senyuman kamu itu ya dengan penuh ikhlas tentunya ya, itu adalah sedekah. Jadi banyak senyum, banyak sedekah katanya. Kan saya mengatakan itu sedekahnya orang-orang yang miskin. Ya, ini candaan ya. Ya artinya apa? Bahwa sedekah itu maknanya lebih luas daripada apa namanya infak. Kalau infak itu berupa harta, tapi kalau sedekah itu bisa berupa harta, bisa selain non harta. Ya kayak Mas Zaki sekarang ini ya jalan-jalan sama istrinya, ini sedekah, maksudnya adalah ya sedekah. Baik, mudahnya begini ya, infak itu saat harta kita masih kurang ya, pokoknya saat punyanya. Kalau zakat saat harta sudah pas nisab ya. Kalau sedekah saat harta lebih. Nah, ini. Maka kalau dalam bahasa Al-Quran dikatakan wa yas'alunaka ma la yunfiqun qulil af. Ya. Jadi kalau ditanya mau berinfak itu ya sudah, kalau kamu punya kelebihan saja. Ya, kalau punya kelebihan. Nah, ini. Nah, maka harus dipahami ya bahwa zakat itu bukan hibah. Ini yang kadang kita ini salah paham ya. Zakat itu bukan hibah ya. Zakat itu bukan hibah seorang dari orang kaya kepada enggak, bukan, tapi itu merupakan hak mereka. Hak yang harus diberikan muzaki ya kepada mustahik ya, kepada mustahik orang yang menerima zakat. Nah, ini yang saya katakan tadi, dalilnya bahwa zakat ini lebih luas ya, katakan an Abi Dzarrin radhiyallahu anhu anna nasan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qalu Nabi sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah dzaba ahlud dusuri bil ujur. Jadi orang-orang kaya itu mendapatkan pahala katanya. Kenapa? Yusalluna kama yusalli nusalli. Mereka sholat seperti kita sholat. Wah, enak ya orang kaya itu. Udah bisa zakat, bisa sedekah, bisa macam-macam. Ya, dan dapat pahala seperti yang kita lakukan. Karena mereka ya sholat seperti kita. Wa yasumuna kama nasumun. Mereka puasa seperti kami. Wa yatasaddaquna bifuduli amalim. Nah, ini yang kita nggak bisa melakukan. Ya, kata para sahabat ashabul sofa ini ya. Yaitu apa? Mereka orang-orang kaya bisa bersedekah dengan hartanya. Maka Rasulullah menjawab. Jadi pertanyaan ini diajukan sahabat-sahabat Rasulullah yang dikategorikan ya fakir masakin lah ya. Kan tidak semua sahabat Rasulullah itu kaya-kaya seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, enggak. Tapi ada yang miskin seperti misalkan kayak Bilal, kemudian kayak Abu Hurairah, ini orang miskin. Ya kebanyakan mereka ini tinggalnya itu di emperan di emperan Masjid Nabawi. Maka dikenal dengan Ashabus Sofa ya. Maka Rasulullah untuk mengembirakan mereka ya, mengembirakan mereka, maka Rasulullah menjawab ya. Maka ini perlu dipahami. Ya, jangan sampai ini kemudian dipahami dengan salah ya. Bahwa cukup senyum saja, nggak perlu sedekah lain, enggak, karena ada konteksnya ketika itu. Karena ini pertanyaan muncul dari orang-orang miskin yang kepengen mendapatkan pahala seperti yang dilakukan oleh orang-orang kaya. Nah, di sini dikatakan awalaisa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun, apa bukannya Allah telah menjadikan sesuatu yang kamu bisa bersedekah? Apa kata Rasulullah? Inna bikulli tasbihatin shadaqah. Setiap baca tasbih, subhanallah, apalagi tambah lagi subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah sampai akhirnya, itu sedekah. Wa kulli takbiratin shadaqah.
takbir baca takbir sedekah, tahmid baca hamdalah sedekah, tahlil baca tahlil sedekah, amr ma'ruf sedekah, nahi mungkar sedekah, bahkan wa fi bud'i ahadikum sedekah. Bahkan berduaan suami istri yang halal juga sedekah. Masya Allah. Ya, sampai-sampai mereka bertanya, ya Rasulullah, apakah kita mendatangi, memperoleh syahwat kita dari istri kita dapat sebagai pahala? Maka Rasulullah pun menegaskan, nah terus bagaimana pendapatmu kalau kamu itu lakukan di luar yang halal? Bukankah juga mendapatkan dosa? Nah ini. Makanya kalau dilakukan dalam yang halal ya dapat pahala. Nah, rekan-rekan semuanya, jadi ini menjadi dalil ya bahwa begitu luasnya makna sedekah. Dan tentunya ya Abu Bakar saya yakin ketika para sahabat-sahabat yang kaya seperti Abdurrahman bin Auf, Utsman mendengar hadis ini juga mereka melakukannya. Artinya apa? Di sini dari hadis ini jelas ya bahwa kedudukan orang kaya muslim yang soleh, beramal, kemudian beribadah jauh lebih tinggi daripada kedudukannya orang miskin yang ahli ibadah. Kenapa? Kenapa? Karena orang kaya ini manfaatnya bisa berlipat-lipat yang tidak bisa dilakukan oleh orang-orang miskin. Ya. Sementara apa yang dilakukan ibadah-ibadah yang dilakukan orang miskin, orang kaya pun bisa kalau mau. Nah ini. Ya. Jadi kalau ditanya bagaimana pendapat Islam terkait mana lebih baik orang kaya atau orang miskin, ya jelas orang kaya yang soleh yang bersedekah jauh lebih baik daripada orang miskin yang ahli ibadah. Nih jelas ya. Bahkan dalam hadis lain, dalam hadis riwayat Muslim juga, Rasulullah secara tegas mengatakan al-mu'minu al-qawiyyu khairun wa habbu minallah minal mu'minad dhaif. Jadi Allah itu lebih suka, lebih mencintai kepada orang mukmin yang kuat. Ya. Kuat di sini maksudnya adalah kuat akidahnya, kuat imannya, kuat ekonominya, kuat pendidikannya. Ini begitu luar biasa. Ya, daripada orang mukmin yang lemah. Walaupun setiap mukmin ini ya pastilah punya kelebihan masing-masing. Nah, ini yang saya katakan tabassumuka fi wajhi akhika sedekah. Ya, tadi sudah saya terangkan. Jadi intinya ini sedekah ini lebih maknanya lebih umum. Ya. Nah, jadi seperti yang saya katakan tadi, posisi harta kita itu kalau sederhananya kalau masih kurang kita infak saja. Kalau udah pas zakat, ya, dan sedekah saat lebih. Ini tentunya tadi saya katakan ya hadis ini ya dipahami ketika orang yang tidak mampu. Kalau orang kaya tetap ya lebih utama dia sedekah dengan harta bendanya. Nah, ini kita bisa lihat ya diagram pemetaan ibadah harta. Sedekah ini bisa materi, non materi. Infak, ya ini bisa ada yang sunnah, ada yang wajib seperti infak pada istri, keluarga ini. Kalau zakat ini ya ada namanya zakat fitrah, ada namanya zakat mal. Ya, zakat fitrah nanti kita lakukan ya menjelang akhir daripada Ramadan. Ini sudah adzan maghrib. Ini kelihatannya sudah adzan maghrib ya. Baik, kita cukupkan sampai di sini dulu. Nanti insya Allah kita sambung pada kesempatan yang akan datang. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.